Kami adalah anak-anak Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aku dan kawan-kawan betah sekali bermain kolecer di alam terbuka seperti ini. Bukannya mau sombong, tapi pemandangan di desa kami memang sungguh memikat mata. Setiap hari aku dimanjakan dengan deretan gunung seperti ini. Bukan satu atau dua, tapi ada 5 gunung sekaligus yang terlihat. Bahkan 4 diantaranya seolah berdampingan. Ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan Gunung Telomoyo di sisi timur. Satu lagi adalah Gunung Sumbing yang berada di sisi barat. Belum lagi hamparan sawahnya yang hijau royo-royo. Semuanya membentuk lukisan alam yang begitu cantik. Tidak jauh dari tempatku bermain, ada Paman Ato sedang memanen ubi. Aku dan kawan-kawan dengan sigap langsung membantu Paman. Sebelum bisa dipanen, daun-daun ubinya harus dibersihkan terlebih dahulu. Lang, le bedoli lunge sing resik ya. Ben penak le ngedui. Kok tak opai wae, sing semangat. Ubi yang Paman Ato tanam ini adalah jenis ubi madu. Desa Candisari memang dikenal sebagai sentra ubi madu terbesar di Jawa Tengah. Saking melimpahnya produksi ubi madu dari desa kami, namanya pun terkadang diubah menjadi ubi madu sari. Petani ubi di sini tidak mengenal istilah panen raya. Panen ubi bisa dilakukan setiap hari karena sejak awal ubi ditanam tidak bersamaan. Panen biasanya dilakukan setelah 4 bulan. Jadi dalam setahun, Paman Ato bisa panen hingga 3 kali. Waduh, Lang! Kejengkalanmu, Lang! Wah, walah nopo to gah? Sing hati-hati ya, walah. Ono wae. Le nyabuti alon-alon wae saka sithik. Nenek. Aduh, kok iso jengkang? Agak. Hati-hati ya kawan. Betul kata Paman, cabut daunnya pelan-pelan saja. Meski ubi madu bisa ditanam di mana saja, tapi lokasi desa kami yang berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut memang sangat cocok ditanami ubi. Jika dibandingkan dengan menanam ubi dataran tinggi, misal di atas 1000 meter, maka waktu panennya bakalan lebih lama. Sementara kalau di dataran rendah, ukuran ubi tidak bisa besar karena suhunya tinggi. Saking bagusnya kualitas ubi madu di desa kami, Paman Ato bahkan mengekspornya hingga ke Malaysia dan Singapura loh. Kalau diekspor, harganya bisa mencapai Rp12.000 per kilonya. Tapi jika dijual ke pasar di sekitar Magelang, harganya Rp6.000 saja teman. Lang, til jam yang mene. Wis awan, matur nuwun Pak De. Terus nggih, Pak Lek. Ya, padha-padha. Yo kanca-kanca bali. Go. Saking asyiknya bantu Paman, tidak terasa cuacanya ternyata sudah semakin terik. Panas-panas begini sih, enaknya mampir ke sungai. Selain membersihkan tangan dan kaki yang kotor, aku juga sekalian mau mencuci ubi madunya di kali. Untung arusnya cukup deras, sehingga tanah-tanah yang menempel pada ubi bisa lebih mudah dibersihkan. Makan ubi madu yang baru dipanen seperti ini, pasti rasanya bakalan jauh lebih enak. Hehehe. Apalagi ubi madu yang diberi Paman lumayan banyak. Lebih dari cukup untuk kami berempat. Oh, yo. Lang, ki ono ki yang satu Lang. Ki akeh tenan. Oh iki bisa dimasak ane. Kakak, nek kete oke. Ayo dilumpuke bareng kalau dimasak. Oh.
Ternyata di sungai ini banyak keong, teman. Yang berwarna hitam ini namanya siput sedut atau biasa juga disebut keong tuntul. Selain berwarna hitam, ciri khas siput air tawar ini adalah cangkangnya yang memanjang dan lancip. Panjangnya rata-rata tak lebih dari 3 cm. Mereka akan berdiam di pinggiran kali atau di bagian air yang tenang dan dangkal. Di musim hujan seperti saat ini, keong yang satu ini memang banyak muncul di sungai-sungai di desaku. Setelah tadi panen ubi, sekarang kami panen keong. Seperti halnya keong sawah atau tutut, siput sedut ini rasanya tak kalah lezat. Menyantap keong ditambah ubi madu, pasti sangat nikmat. Jumlah keongnya sudah sangat banyak. Ayo Cesar, kita masak siputnya. Masaknya sederhana saja. Rencananya aku akan membuat oseng-oseng keong. Aku bertugas mengurus bumbu. Bawang merah, bawang putih, dan cabai aku iris-iris. Sementara Ilham dan Aga membersihkan keongnya. Bagian belakangnya dibuang karena disitulah kotorannya. Sar, kita kadiga bumbune kowe kadibakar ya telo. Karena matangnya agak lama, ubi madunya dibakar dari sekarang. Sembari menunggu ubi madunya matang, aku melanjutkan masak osengnya. Sebelum dimasak, keong dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Sambil menunggu siputnya dibersihkan, aku menyiapkan sayuran. Selain tomatnya diiris tipis-tipis, aku juga menambahkan jagung. Nah, waktunya menumis bumbu. Aroma bawang yang khas langsung tercium. Selanjutnya masukkan sayuran. Aduk hingga bumbunya meresap. Baru deh tuang keongnya. Tuang dengan cangkangnya ya. Jangan lupa tambahkan air. Tunggu hingga kuahnya mendidih. Jika sudah mendidih, artinya sudah matang. Rasa keongnya gurih-gurih pedas. Bumbunya pun meresap hingga ke dalam cangkangnya. Meski dagingnya kecil, tapi kami tetap kenyang karena masih ada jagung sebagai sumber karbohidrat. Ditambah lagi ada ubi madu bakar. Manis karamelnya begitu terasa. Tekstur ubinya pun sangat lembut. Bikin kami semua ketagihan. Ubi madu ini jadi penutup mulut yang sempurna deh pokoknya. Hehehe. Oh iya teman, Kak Arum tadi sempat meminta tolong untuk dicarikan wortel dan ikan. Sebagai adik yang baik, tentu saja aku menyanggupinya. Kebetulan di dekat desaku ada daerah yang sangat subur. Namanya Desa Temanggung. Tepatnya berada persis di kaki Gunung Sumbing. Desa ini sering dijuluki Nepal Van Java karena rumah-rumahnya seolah bertumpuk, mirip seperti perkampungan yang berada di pegunungan Himalaya Nepal, teman. Beruntung sekali, sekarang lagi ada yang sedang panen wortel. Sekalipun saat ini tengah berkabut, tapi panen wortelnya tetap lanjut. Seperti halnya kentang dan kubis, wortel memang membutuhkan daerah yang sejuk untuk bisa tumbuh. Waduh, malah turun hujan. Walaupun basah-basahan, terus lanjut kawan-kawan panennya. Pokoknya maju terus pantang mundur. Wortel dapat dipanen setelah 2 hingga 3 bulan. Ciri wortel yang bisa dipanen antara lain warnanya terang dan permukaannya halus sekaligus kuat. Idealnya wortel ditanam di ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut dengan temperatur antara 15 hingga 21 derajat Celcius. Makanya wortel banyak ditemukan di daerah Dieng Batu hingga dataran tinggi Priangan seperti Lembang. Langgang mulya, kan ngenekat temen awakmu. Badune nggih, Bde. Oh nggih. Ya kanca-kanca, do bali yo. Yo.
Wortel sudah didapat. Selanjutnya tinggal mencari ikan. Semoga saja nanti hujannya sudah berhenti. Teman, mau cobain siomay buatan kami tidak? Tunggu sebentar ya, aku buat dulu. Bikinnya cepat kok. Daging ayam cincangnya aku tumbuk hingga halus. Sementara Kak Arum menyiapkan bumbu. Bumbunya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Selain bisa mengurangi bau amis pada daging, ketumbar juga bisa membuat daging ayam jadi lebih lembut. Selagi Kak Arum membuat bumbu, Aga dan Ilham memotong cabai hijau. Setelah dipotong kecil-kecil, biji cabainya jangan lupa dikeluarkan seperti ini. Ini Mbak, dagingnya bentuk betap ya. Oh ya, matur nuwun ya lah. Daging ayam yang telah halus selanjutnya dicampur dengan bumbu. Lalu masukkan 2 butir telur dan juga daun bawang. Telur ini gunanya untuk merekatkan adonan siomay. Aduk hingga merata. Tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit supaya tampilan siomaynya mengkilap. Nah, setelah itu bentuk adonan dengan memakai potongan cabai hijau. Biar bentuknya rapi, adonan disesuaikan dengan ukuran cabainya. Tinggal kukus deh. Wih, mateng Mbak. Aromanya sudah tercium. Itu tandanya siomay sudah matang. Ini dia siomay cabai hijaunya teman. Gimana? Unik kan? Biar makin mantap, tambahkan juga kentang, tahu, dan telur rebus. Jangan lupa tuang juga sambal kacangnya. Bukan siomay namanya kalau tidak memakai sambal kacang. Kelezatannya benar-benar gak ada lawan, teman. Gurihnya siomay berpadu dengan pedasnya sambal kacang membuat kami semua tidak bisa berkata-kata. Apalagi menikmatinya ketika masih hangat seperti ini. Buh, rasanya nggak mau berhenti. Ingin terus nambah lagi dan lagi. Mencari ikan di sungai paling enak rame-rame begini. Bermain-main di sungai sudah menjadi hobi kami semua. Seru deh pokoknya. Kalau yang ikut banyak, kemungkinan mendapat ikannya pun tentu lebih besar. Betul nggak teman? Kami akan mencari ikan dengan cara dipancing. Lokasinya pun tidak terlalu jauh. Tapi area sungai yang banyak ikannya harus melewati persawahan seperti ini. Kami harus berhati-hati karena tanahnya masih sedikit basah sisa hujan tadi. Untung saja doaku terkabul. Sekarang cuacanya jadi cerah. Asyik. Nah, ini dia sungainya. Kalau melihat air sejernih ini, kami semua spontan jadi ingin main air. Bang, kita tenang kali yuk. Kita segeri. Yuk. Kalau bermain di sungai terlebih dulu, tidak apa-apa kan ya? Aku janji deh, hanya sebentar saja. Apalagi cuaca lumayan terik. Pas sekali kan kalau berendam di air. Brrr, seger banget teman. Permainan favorit kami adalah menahan nafas di air.
Di sini memang spot kami biasa bermain air. Soalnya airnya begitu bening dan dingin. Sungainya juga dangkal. Meski kalinya dangkal, kami tetap harus berhati-hati. Lantaran arusnya cukup deras dan juga banyak batu besar. Loh, masih bola apa? Jare pamite mancing lho kok malah jeguran ngono ki piye to jan bocah. Piye to ngene iki wis lak udan barang lho bolang ki. Waduh, ada Kak Arum. Sepertinya kami terlalu lama bermain airnya. Bolang! Jarene meh mancing lho kok malah jeguran kaya ngono kuwi. Wes ta cepet nek meh mancing cepet selaudan iki. Tak tunggu ngomah ya. Cepet lho, aja do jeguran maneh. Padahal niatnya kan tadi hanya sebentar. Malah kasih ikan. Untung Kak Arum datang mengingatkan. Masih di aliran sungai yang sama, kami rencananya akan memancing ikan. Lokasinya tak begitu jauh dari tempat kami bermain air tadi. Karena lokasi mancingnya sudah berada di hilir, warna air sungainya tidak sejernih sebelumnya. Arusnya pun cenderung jauh lebih tenang. Namun justru disinilah habitatnya ikan-ikan air tawar. Hanya bermodalkan cacing, biasanya kami bisa mendapat ikan baung hingga kotes. Kak, pandulmu kak. Kue tarik, wes, ilem, jerui. Kue tarik. Wah, kue entai ki, dana hurang, gede ki. Nah kan, apa aku bilang? Baru juga sebentar, Aga sudah dapat ikan kotes. Kotes adalah sejenis ikan gabus yang hidup di sungai pegunungan. Tubuhnya memanjang, tapi tidak besar. Hanya sekitar 5 cm. Iki aku mesti entuk iwak gede iki. Gak, aku ora bakal kalah karo kowe, gak. Wah. Kok semen tekan meteng semen ra ucul. Tak tarik yo. Waduh, cah. Iya iki. Entuk yuyu. Aduh, Ilham. Ada-ada aja nih. Selain butuh kesabaran, memancing juga memang perlu keberuntungan. Waduh, udah berhasil dipancing, tapi kotesnya kok malah terlepas. Sungguh sayang sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo kita berusaha cari lagi kawan. Semangat! Akhirnya ikan kotes berhasil aku dapatkan. Begitu juga dengan Ilham. Pelan tapi pasti, satu persatu dari kami sukses memancing ikannya. Senang sekali rasanya. Masih tau kan, Bro? Wes iki kone 10 ya wis ono iki. Ya wes, lo cah bali. Kono mulai se nyuruh ento iki. Ayo lang, bali lang. Yo. Meski ukurannya kecil, ikan gabus gunung ini lezat sekali loh kalau disantap. Ayo kita segera masak teman. Kakak pasti sudah menanti di rumah. Rencananya kami akan memasak kotesnya menjadi mangut. Mangut adalah kuliner khas Jawa Tengah yang berkuah pedas. Biasanya ikan-ikan air tawarlah yang diolah jadi mangut. Cara membuatnya, ulek bawang merah dan bawang putih hingga halus. Lalu tambahkan cabai merah keriting dan kemiri. Lanjut ulek lagi. Selagi Kak Arum mengulek bumbu, aku memarut kelapa. Kelapa ini nantinya akan diambil santannya. Sementara itu, mengiris-iris wortel menjadi tugas Cesar.
Selain wortel, Cesar juga kebagian tugas memotong tahu. Wortel dan tahu ini merupakan pelengkap dari sajian mangut kreasi kami. Nah, minyaknya sudah panas. Selanjutnya, goreng ikan kotesnya. Masaknya cukup sebentar saja. Angkat, lalu tiriskan. Bumbu yang sudah halus, kemudian ditumis. Biar makin menggugah selera, tambahkan daun salam dan lengkuas. Juga serai ke dalam wajan. Sedap sekali aromanya. Wanginya tercium ke seluruh penjuru dapur. Setelah itu, tuang santannya sedikit demi sedikit. Aduk hingga bumbu tercampur merata. Selain mengentalkan kuah, santan juga bisa memperkaya cita rasa dan memberi sensasi gurih. Kemudian, masukkan wortel dan tahu yang sudah dipotong-potong. Biar makin sip dan kian terasa pedasnya, tambahkan irisan cabai merah dan hijau. Terakhir, tuang ikan kotesnya ke dalam kuah mangut. Wis mateng lho, Mbak. Luwe iki. Lho iki kayaknya wis mateng iki tak isi panes ya. Wis genti wis mau. Wis mantep gak? Nah, ini dia. Dari tampilannya saja sudah membuat air liurku menetes. Tuang mangut kotesnya di atas nasi yang masih hangat. Mantap betul. Aduh, ini rasanya betul-betul enak, teman. Begitu gurih, begitu pedas. Kuahnya aja sudah seenak ini. Apalagi ikan kotesnya. Ikan gabusnya terasa renyah hingga ke tulang-tulangnya. Bumbu mangutnya juga begitu meresap ke dalam wortel dan tahu. Pokoknya enak pol. Aku udah nambah tahu iki lho. Sampai nambah ora? Tunggu golek kotes mana ya? Tahu nih, Mbak. Nah, siap. Betul kata Kak Arum. Besok kita dapetin ikannya yang lebih banyak ya kawan. Biar bisa dibikinin mangut sama Kak Arum lagi. Masakan buatan Kak Arum gak pernah gagal soalnya. Perut sudah terisi. Waktunya bertualang lagi. Kami semua kenyang sekali rasanya. Enaknya main apa ya sekarang? Itu kan Bibi Rai. Sepertinya sedang memetik daun singkong. Dolane ngendi? Muter-muter sawah. Oh, boleh mbok jaluk tulung. Jalan-jalan apa? Diopekke klopo nom arep tak nggih es. Oh, nggih. Terus anu, kono palikmu ning sawah dipethuk ya, Le. Salam mriko. Nggih. Ayo. Nuwun ya, Le. Nggih. Wah, Bibi rupanya mau bikin es. Ayo teman-teman, kita bergegas dapatkan kelapanya. Paman Syarifnya ada di mana ya? Pohon kelapa sih banyak sekali tumbuh di desaku. Tapi kalau mencari kelapa yang masih muda, aku mesti tanya paman. Nah, itu dia Paman Syarifnya. Oh, balik. Piye, Lang? Jaluk kelapa. Ayo kuwe apik dhewe. Ora iso meneh balik. Wayo rene tak peke. Yo, ta, ayo. Wah, gesit sekali Paman panjat pohon kelapanya. Pohon setinggi 10 meter ini dipanjat dengan mudah. Meski desa kami berada di dataran tinggi, kelapa banyak juga tumbuh di sini. Kelapa memang bisa tumbuh dimanapun, asal mendapat pasokan sinar matahari yang cukup.
Kelapa yang bagus untuk dijadikan es biasanya berjenis kelapa muda. Meski dagingnya terbilang lebih sedikit, tapi kelapa muda memiliki kandungan air yang melimpah dan rasa yang lebih manis. Cukup tolong. Wis kono pale tak nambut salah terus. Matur suwun nggih, Pak Le. Nggih, sami-sami. Nggih. Untunglah cuaca kembali cerah begitu tiba di rumah. Kelapa yang tadi kami petik pun langsung diolah menjadi es. Es yang akan aku buat ini namanya es pleret. Es pleret merupakan kuliner tradisional Jawa yang terbuat dari tepung beras. Cara bikinnya mudah sekali kok. Selagi aku memotong kelapa, Bibi Rayi membuat adonan. Bolang, iso lang. Hati-hati loh, jangan nganti kena tangan. Nggih, Bule. Adonannya sendiri terdiri dari campuran tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, dan sedikit garam. Tuang air perlahan-lahan, lalu aduk hingga adonan mengeras. Meski bahan utamanya adalah tepung beras, es pleret ini perlu tambahan tepung tapioka untuk memberi tekstur kenyal. Sambil menunggu Bibi Rayi membuat adonan, Cesar mengiris-iris gula merah. Sementara Ilham menyiapkan panci dan api. Nah, adonannya sudah kalis. Biar makin cantik, kita tambahkan warna hijau, kuning, dan pink. Menarik kan warnanya? Hehehe. Napa? Enggak kira tak cilikane, Bule. Kayak empun iki. Airnya sudah mendidih. Saatnya merebus adonan. Tapi sebelum masuk ke dalam panci, adonannya dibentuk kecil-kecil terlebih dahulu supaya lebih cepat matang. Untuk bentuknya sih lonjong seperti ini. Tapi karena manual memakai tangan, jadinya ya sesuai kreasi kami saja. Hehehe. Lagi. Bro, tadi wis ngicipi. Lah coba wi. Enak iki seger. Iki lagi. Seger. Lagi. Seger. Lagi. Oh, nggih. Aduh, kalian ngeributin apa sih? Nah, pleretnya sudah mengambang di permukaan air. Artinya sudah matang. Angkat pleretnya, kemudian taruh di air es. Ini supaya adonannya tidak hancur. Terakhir, tambahkan gula merah. Aduk terus sampai kuahnya mengental. Hale, iki wis mateng le. Lek diangkat yo. Oke, Bule. Moga-moga. Ayo diangkat yo. Kami semua tidak sabar ingin mencicipinya. Tapi harus diracik dulu, mencampur bahan-bahannya. Mangkok yang sudah berisi es dicampur dengan pleret, kelapa, santan, gula merah, dan terakhir biar makin sempurna, tambahkan juga susu kental manis. Rasanya seger banget. Begitu legit, begitu terasa manisnya. Tapi tidak terlalu berlebihan karena diimbangi dengan gurihnya santan. Pleretnya pun kenyalnya pas. Cocok sekali dipadukan dengan lembutnya kelapa. Kami semua suka sekali es pleretnya. Aku dan kawan-kawan sampai nambah berkali-kali. Hehehe. Ya, semesar. Aduh, malah meleset. Teman,
Inilah keseruan kami bermain voli. Meski hanya dengan alat seadanya, tapi semangat kami begitu membara. Netnya terbuat dari pelepah pisang yang sudah kering. Sementara untuk bolanya aku buat dari anyaman rotan. Selain bagus untuk fisik, bermain olahraga voli seperti ini juga melatih koordinasi dan kerjasama di antara kami. Sebelah sama. Aduh, Ham, gimana sih? Kok malah kepalaku yang dipukul? Untung ukuran bolanya kecil. Kendati satu tim hanya bertiga, namun tak mengurangi keseruannya. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Magelang, Jawa Tengah. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.